Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera ya untuk kita semuanya. Semoga Anda dalam selalu keadaan sehat, Anda selalu keadaan yang baik-baik saja, dan tetap untuk menjaga kesehatan di masa pandemi cepat berakhir. Baik, sebelumnya saya sampaikan kepada Anda bahwasanya kita membahas soal-soal untuk mempersiapkan diri kita untuk menghadapi ujian semester ganjil yang akan datang. Dan untuk Anda bisa selalu belajar lebih rajin lagi dan jadikan soal-soal yang kita bahas hari ini walaupun sedikit bisa menambah pengetahuan kita untuk lebih siap lagi menghadapi ujian semester. Baik, langsung saja kita langsung menuju ke soal yang pertama. Berikut adalah pembagian kekuasaan secara horizontal, kecuali. Nah, baik, kata kuncinya yang di sini adalah kecuali. Kita ulang kembali. Berikut adalah pembagian kekuasaan secara horizontal, kecuali. Apakah A. Konstitusi, B. Eksekutif, C. Federatif, dan D. Yudikatif, atau E yang disebut dengan eksaminatif. Nah, baik, untuk lebih jelasnya kita membahas soal berikut. Mari kita bahas untuk menjawab soal berikut. Baik, pembahasan yang pertama yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal adalah pembagian kekuasaan yang dilakukan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu yang terbagi atas menjadi beberapa bagian. Yang pertama, kekuasaan konstitutif. Apa sih itu kekuasaan konstitutif? Kekuasaan konstitutif yaitu kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Kekuasaan ini dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagaimana ditegaskan dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian yang kedua, kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan menyelenggarakan pemerintahan negara. Kekuasaan ini dipegang oleh Presiden sebagaimana ditegaskan dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Kekuasaan ini dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana ditegaskan dalam pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian yang keempat, kekuasaan yudikatif atau disebut juga kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan ini dipegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagaimana ditegaskan dalam pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, baik, secara garis besar tadi kita juga sudah bahas apa sih itu pembagian kekuasaan secara horizontal. Pembagian kekuasaan horizontal itu terbagi atas menjadi 4, yaitu kekuasaan konstitutif, kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yudikatif. Jadi, bisa kita simpulkan untuk jawaban nomor 1 berarti yang tidak ada di dalam kekuasaan horizontal. Berarti sudah bisa kita tentukan jawabannya adalah ya, betul sekali, yaitu untuk yang nomor 1 jawabannya adalah C, yaitu federatif. Federatif ini tidak ada di dalam pembagian kekuasaan secara horizontal. Lanjut, soal yang kedua. Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyebutkan bahwa setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Hal ini tertuang dalam pasal berapa? Nah, jadi kita sudah mulai membahas pasal ya.
lebih teliti lagi dan membaca pasal dan ayat-ayatnya. Apakah A pasal 27 ayat 3? Apakah B pasal 26 ayat 2? Ataukah C pasal 33 ayat 4? Apakah D pasal 28 ayat 2? Ataukah E pasal 17 ayat 3? Mari kita bahas langsung soal ini. Keberadaan Kementerian Negara Republik Indonesia diatur secara tegas dalam pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan sebagai berikut. Ya. Jadi, keberadaan Kementerian Negara Republik Indonesia itu diatur secara tegas dalam pasal 17. Yang pertama atau ayat 1, Presiden dibantu oleh Menteri-Menteri Negara. Kemudian ayat 2, Menteri-Menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Kemudian yang ketiga adalah setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Yang keempat adalah pembentukan, pengubahan, dan pembubaran Kementerian Negara diatur dalam undang-undang. Nah, ini sudah sangat jelas sekali bahwasanya disebutkan di dalam pasal 17. Nah, kalau seperti itu kita simpulkan kembali, berarti untuk soal yang tadi jawabannya adalah ya, betul sekali, yaitu yang E, pasal 17 ayat 3. Kenapa ayat 3? Dikarenakan pertanyaan tadi adalah setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Oke, next. Untuk soal selanjutnya, selain memiliki Kementerian Negara Republik Indonesia, juga memiliki lembaga-lembaga pemerintahan non-kementerian atau yang disebut dengan LPNK yang dahulu disebut. Nah, selain dari memiliki Kementerian Negara Republik Indonesia juga memiliki lembaga pemerintahan non-kementerian atau yang disebut dengan LPNK yang dahulu disebut apa? Apakah A. Lembaga pemerintahan non-departemen, B. Lembaga pemerintah departemen, C. Lembaga pemerintah non-kebudayaan, dan D. Lembaga pemerintah seni dan olahraga, atau E. Lembaga pemerintah non-pendidikan. Mari kita bahas. Untuk pembahasan kita, lembaga pemerintahan non-kementerian adalah selain memiliki Kementerian Negara, Republik Indonesia juga memiliki lembaga pemerintah non-kementerian atau yang disebut LPNK, yang dahulu namanya lembaga non-departemen. Jadi, selain dari LPNK, bisa disebut dahulunya adalah non-departemen. Jadi lembaga pemerintahan non-kementerian ini merupakan lembaga negara yang dibentuk untuk membantu presiden dalam melaksanakan tugas pemerintahan tertentu. Baik, bisa kita jawab untuk pertanyaan ini. Ya, betul sekali. Jawabannya adalah A, lembaga pemerintah non-departemen. Baik, selanjutnya kita lanjutkan. Untuk soal berikutnya adalah apa yang dimaksud dengan bipatrit. Nah, ini kaitannya adalah sistem pewarganegaraan ya. Materinya adalah sistem pewarganegaraan. Yang kita tanyakan di sini adalah apa yang dimaksud dengan bipatrit. Apakah A. Seorang penduduk yang sama sekali tidak memiliki kewarganegaraan, ataukah B. Penduduk yang mempunyai dua kewarganegaraan sekaligus, ataukah C. Hak untuk menolak suatu kewarganegaraan, apakah D. Azas yang menentukan kewarganegaraan setiap orang, atau E. Seseorang harus melakukan tindakan hukum untuk menjadi warga negara. Mari kita bahas untuk bisa menjawab soal berikut. Ada 3 kemungkinan status kewarganegaraan seorang penduduk. Nah, ingat nih, ada 3 kemungkinan status kewarganegaraan seorang penduduk. Yang pertama adalah apatrid. Apatrid adalah adanya seorang penduduk yang sama sekali tidak memiliki kewarganegaraan. Jadi, apatrid itu adalah
seorang penduduk yang tidak memiliki kewarganegaraan. Contohnya adalah Franz dari keturunan negara Jerman yang menganut asas ius soli, tetapi dilahirkan di negara Portugis yang menganut asas ius sanguinis. Maka Franz bukan WN Jepang dan juga bukan WN Portugis. Jadi dia tidak memiliki kewarganegaraan. Kemudian yang kedua, bipatrid. Apa sih bipatrid itu? Bipatrid adalah seorang penduduk yang mempunyai dua macam kewarganegaraan sekaligus. Ya, bipatrid ini satu orang memiliki dua kewarganegaraan. Contohnya adalah Yohanes dari keturunan negara Kanada yang menganut asas ius sanguinis, tetapi lahir di negara Rusia yang menganut asas ius soli. Maka Yohanes adalah warga negara Kanada dan juga warga negara Rusia. Kemudian yang ketiga, multipatrid. Apa sih multipatrid itu? Multipatrid adalah seseorang bipatrid setelah dewasa. Orang bipatrid tadi ya, ingat orang bipatrid adalah orang yang memiliki dua kewarganegaraan. Jadi seseorang yang bipatrid atau seseorang yang memiliki dua kewarganegaraan setelah dewasa, dia mendapatkan kewarganegaraan lain tanpa melepaskan status bipatridnya. Jadi dalam arti dia tetap memiliki dua kewarganegaraan, tetapi dia sudah ada yang mengakui bahwasanya dia adalah sebagai warga negara. Contohnya adalah Mario mempunyai dua kewarganegaraan, yaitu warga negara Indonesia dan warga negara Timur Leste. Kemudian pada saat dewasa ingin menjadi warga negara Amerika Serikat, kemudian dia diterima sebagai warga negara Amerika Serikat dan juga tidak perlu melepaskan dua kewarganegaraan, yaitu warga negara Indonesia dan warga negara Timur Leste. Nah, baik, bisa kita jawab pertanyaan tadi? Ya, betul sekali. Jawabannya adalah yang B, penduduk yang mempunyai dua kewarganegaraan sekaligus, karena yang ditanyakan dalam soal tadi adalah bipatrid. Bipatrid adalah seseorang penduduk yang mempunyai dua kewarganegaraan. Lanjut. Soal yang berikutnya adalah penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang pasal berapa? Ya, saya ulang. Ini kaitannya dengan isi pasal kalau nggak salah ya. Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Dijelaskan dalam Undang-Undang pasal berapa? Apakah A, pasal 2 ayat 26, ataukah B, pasal 26, apakah C, pasal 2 ayat 6, atau D, pasal 26 ayat 2, dan E, pasal 2. Mari kita bahas dan mari kita buka kitab undang-undang kita. Pembahasannya adalah sebagai berikut. Pasal 26 Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa 1. Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli ya, dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Baik, saya ulang ya. Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Yang kedua, penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Ya, ayat 2 sudah disebutkan, penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Kemudian ayat yang ketiga, hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang. Oke, kira-kira jawabannya bisa kita tentukan? Benar sekali ya, yaitu D, pasal 26 ayat 2. Kan yang ditanyakan adalah penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Oke, kita sudah sampai di isai.
Walau sedikit tadi yang kita bahas mengenai tentang objektif, mudah-mudahan itu bisa merangsang dan bisa eh, menambah ilmu pengetahuan kita supaya kita lebih mantap lagi untuk mengerjakan soal semester. Nah, berikut saya tidak akan saya mungkin menjelaskan soalnya ya. Jadi yang saya berikan adalah materi-materi terkait mana materi nanti yang akan keluar, itu saya serahkan kepada Ananda supaya lebih giat lagi belajar dan mengetahui apa sih yang akan keluar kelak di esainya nanti. Baik, kita bahas yang pertama. Ada 4 organisasi atau kelompok yang menjadi kekuatan infrastruktur politik antara lain. Nah, ini jadi ada 4 organisasi atau kelompok yang menjadi kekuatan infrastruktur. Yang pertama adalah partai politik. Kemarin sudah dijelaskan ya di dalam kelas kita. Kemudian adanya kelompok kepentingan, kemudian ada kelompok penekan, kemudian lagi ada media komunikasi politik, ya. Kemudian kita lanjut ke partai politik. Kemarin kita juga sudah bahas di dalam kelas kita mengenai tentang supra dan infrastruktur, namun sebelum kita sampai ke supra dan infrastruktur, kita kemarin membahas sistem dan politik. Jadi kita lihat adalah partai politik. Apa sih itu yang disebut dengan partai politik? Partai politik yaitu sebuah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara melalui pemilihan umum. Nah, itu yang disebut dengan partai politik. Kita lanjut, kelompok penekan atau pressure group. Apa sih yang disebut dengan kelompok penekan atau pressure group? Kelompok penekan ini mempunyai tujuan mengupayakan atau memperjuangkan keputusan politik yang berupa undang-undang atau kebijakan publik yang dikeluarkan pemerintah sesuai dengan kepentingan dan keinginan kelompok mereka yang disebut dengan sebagai kelompok. Nah, mungkin hanya sekian saja dulu, selebihnya saya serahkan kepada Anda semuanya. Bagi yang mempunyai catatan lengkap, insya Allah bisa menjawab dengan baik. Semoga bisa mendapatkan nilai yang lebih baik juga. Terima kasih, saya ucapkan kembali untuk Ananda. Semoga bisa menjawab soal-soal selanjutnya di dalam ujian semester. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.